Jantungku hampir copot. Pintu kamar hotel terbuka perlahan. Bunyi kartu akses berbunyi pelan. Bip. Aku tersenyum di dalam lemari. Ini pasti suamiku. Aku sudah siap meloncat keluar dan berteriak. Kejutan. Tapi langkah kaki itu berat, tegas. Bukan langkah yang kukenal. Tubuhku membeku. Dari celah pintu lemari, aku melihat sosok yang masuk. Dan itu bukan suamiku. Namaku Almira. Dan malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Baru beberapa jam lalu aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai sepenuh hati. Reno. Resepsi kami megah. Gedung dipenuhi ribuan tamu. Lampu kristal berkilauan. Semua orang berkata aku beruntung. Reno tampak gagah. Religius. Santun. Sempurna. Seorang imam yang tepat menggantikan posisi ayahku yang sudah meninggal setahun lalu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel bintang 5. Gaun pengantin putih gading masih melekat di tubuhku. Hijab berhias payet kecil berkilau tertimpa cahaya lampu temaram. Cincin emas di jari manisku terasa hangat. Aku tersenyum malu mengingat Reno mengucap ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku tidak tahu, malam itu juga hidupku akan hancur. Setelah Reno turun ke lobi sebentar untuk mengurus administrasi keluarga, aku mendapat ide jahil. Aku ingin memberinya kejutan kecil. Aku tidak mau duduk manis di tepi ranjang seperti pengantin pada umumnya. Aku ingin membuatnya bingung mencariku. Aku berjalan jinjit ke arah walk-in kloset besar di sudut ruangan. Lemari itu luas. Cukup untuk menyembunyikan tubuhku di balik deretan jas dan mantel. Aku masuk. Menutup pintu hampir rapat. Menyisakan sedikit celah untuk mengintip. Aku menahan napas. Jantungku berdebar bukan karena takut. Karena antusias. Beberapa menit kemudian, bunyi kartu akses terdengar. Pintu terbuka. Langkah kaki masuk. Langkah itu terdengar tegas. Berderap di atas lantai marmer. Lalu meredam saat menginjak karpet tebal. Aku tersenyum. Bersiap meloncat. Tapi kemudian aku melihat wajahnya. Dan itu bukan Reno. Pria itu berpakaian serba hitam. Jaket kulit hitam. Celana gelap. Topi menutupi sebagian wajah. Posturnya tegap. Tapi jelas bukan suamiku. Darahku seperti berhenti mengalir. Apakah ini perampok? Aku membekap mulutku. Menahan napas sekuat tenaga. Semoga dia hanya mengambil barang dan pergi. Tapi tidak. Dia justru mengunci pintu kamar dari dalam. Memasang rantai pengaman. Lalu berbalik. Dan berjalan lurus. Ke arah lemari tempat aku bersembunyi. Tatapannya tajam. Seolah dia tahu aku ada di sana. Langkahnya semakin dekat. Tangannya terulur. Dan pintu lemari tersentak terbuka. Aku hampir menjerit. Tapi dia mengangkat telunjuk ke bibirnya. Isyarat diam. Di bawah cahaya lampu lemari, wajahnya terlihat jelas. Rahang tegas. Bekas luka kecil di pelipis kiri. Namanya baru ku ketahui kemudian. Damar. Dia tidak membawa senjata. Hanya sebuah ponsel. Dia menatapku dengan tatapan dingin penuh urgensi. Tanpa berkata apa-apa, dia memutar sebuah rekaman suara. Volume maksimal. Dan suara itu adalah suara Reno. Dalam rekaman itu, Reno tertawa. Tawa yang belum pernah kudengar. Tawa meremehkan. Virnya nikah juga. Katanya. Sumpah capek banget pura-pura alim 2 tahun ini. Tubuhku gemetar. Suara wanita lain terdengar. Suara yang sangat kukenal. Nabila. Wanita yang dikenalkan Reno sebagai sepupu jauh yatim piatu yang sering dia bantu. Dalam rekaman, suaranya manja. Sabar dong. Sayang. Demi masa depan kita. Reno tertawa lagi. Tenang saja. Setelah malam ini dia resmi jadi milikku. Artinya hartanya juga. Jantungku seperti diremas. Dalam 3 bulan aku buat dia gila. Lanjut Reno. Aku mainkan psikologisnya. Ibunya kan meninggal karena depresi berat. Aku pakai alasan genetik. Aku campur obat di minumannya sampai dia halusinasi. Air mataku mengalir. Begitu hak tanda tangan pindah ke aku kuras semuanya. Lalu ceraikan dia dan masukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah itu kita hidup tenang di Eropa. Duniaku runtuh.
Reno, suamiku, monster, dan Nabila, wanita yang kuanggap saudara. Damar mematikan rekaman. Di luar, terdengar suara langkah dan senandung. Reno sudah kembali. Damar berbisik sangat pelan. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu teriak sekarang. Konfrontasi dia. Tapi tanpa bukti fisik dan persiapan, dia akan memutarbalikkan keadaan. Dia akan bilang kamu stres. Rencana membuatmu terlihat gila akan dimulai malam ini juga. Dia berhenti sejenak. Pilihan kedua, kamu diam. Ikut permainannya. Kita hancurkan dia pelan-pelan. Ketukan pintu terdengar. Sayang, kok dikunci? Suara Reno lembut dari luar. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta. Kini terdengar seperti desisan ular. Air mataku jatuh tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, muncul api. Aku teringat ayahku. Perusahaan itu darah dan keringatnya. Aku tidak akan membiarkan Reno menginjak-injaknya. Aku mengangguk pelan. Aku memilih bertarung. Damar memberi isyarat. Aku masuk kamar mandi. Membasuh wajahku. Menyalakan keran untuk menyamarkan suara. Dia menghilang lewat balkon. Aku menarik napas panjang. Memasang topeng. Membuka pintu. Reno berdiri dengan senyum tampan yang dulu kupuja. Maaf mas, tadi di kamar mandi. Dia memelukku. Aroma parfumnya kini terasa memuakkan. Aku membiarkan diriku dipeluk. Tanpa membalas. Malam itu, aku berpura-pura lelah dan datang bulan. Reno kecewa, tapi berusaha terlihat pengertian. Dia tertidur pulas. Aku tidak. Di sela bantal sofa, aku menemukan kartu nama hitam. Hanya satu nama. Damar. Private Investigator. Nomor telepon. Aku masuk kembali ke lemari. Tempat semuanya dimulai. Dengan tangan gemetar namun tekad membaja, aku mengetik pesan. Ini Almira. Ajari aku cara menghancurkan mereka. Pesan terkirim. Dan perang dimulai. 1 minggu berlalu sejak malam pengantin itu. 1 minggu aku tidur di samping lelaki yang kini ku tahu adalah calon pembunuhku. Bagi dunia luar, hidupku terlihat sempurna. Aku dan Reno tampak seperti pasangan pengantin baru yang bahagia. Kami menghadiri makan malam keluarga. Mengunggah foto senyum manis di media sosial. Berjalan berdampingan seperti pasangan ideal. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Reno menyentuh tanganku, yang kurasakan bukan hangat, tapi jijik dan kemarahan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar ruang makan. Asisten rumah tangga menyajikan sarapan. Reno duduk di ujung meja, menikmati nasi goreng dengan lahap. Aku hanya mengaduk bubur di mangkuk. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya lembut. Tatapannya dibuat seolah penuh perhatian. Akhir-akhir ini kamu kelihatan pucat. Aku menarik napas pelan. Inilah saatnya. Aku sering pusing, Mas. Suaraku sengaja ku buat lemah. Kadang rasanya kosong. Takut banget kalau aku kayak ibu dulu. Nama ibu selalu jadi kelemahanku. Dan Reno tahu itu. Ia tersenyum tipis. Nah, itu dia. Mas juga kepikiran. Ibumu dulu kan depresi berat sebelum meninggal. Ia menyentuh tanganku. Bisa saja itu genetik. Sayang, Mas cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kata-katanya terdengar penuh kasih. Tapi kini aku tahu. Itu racun. Aku menunduk. Iya, Mas. Aku juga takut. Di dalam hatiku, aku berkata, mainkan aku. Silakan. Siangnya, aku pamit keluar dengan alasan ingin ke salon. Reno mengizinkan dengan wajah puas. Dia pikir aku mulai rapuh. Dia pikir obatnya sudah bekerja. Padahal aku belum minum setetes pun racunnya. Aku naik taksi online. Di tengah jalan aku pindah kendaraan. Damar sudah menunggu di sebuah kafe kecil yang sepi. Dia duduk di sudut ruangan. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada basa-basi. Dia menyodorkan amplop coklat tebal. Aku telusuri ulang kecelakaan ayahmu. Jantungku langsung berdegup keras. Polisi dulu menyatakan itu kecelakaan tunggal. Rem blong. Aku membuka amplop. Foto mobil ayahku yang hancur parah. Tanganku gemetar. Di bawahnya, lembar rekening koran. Damar menunjuk angka.
2 hari sebelum kecelakaan, ada transfer besar dari rekening pribadi Reno ke seseorang bernama Joko. Siapa Joko? Mantan mekanik. Punya catatan kriminal. Damar menatapku. Dan tanggal itu bertepatan dengan jatuh tempo utang judi online Reno. Napas terasa sesak. Reno minta pinjaman pada ayahmu. Ditolak. Damar berhenti sejenak. Dia panik. Debt collector mengejarnya. Satu-satunya jalan cepat adalah menyingkirkan ayahmu dan menikahimu. Air mataku jatuh. Dia membunuh ayahmu, Almira. Kalimat itu seperti menembus tulang. Suamiku. Pembunuh ayahku. Aku ingin membunuhnya, bisikku. Damar langsung menggeleng. Kalau kamu bunuh dia, kamu yang masuk penjara. Nabila bebas. Kita harus main cantik. Aku menghapus air mata dengan kasar. Dia harus kehilangan segalanya dulu. Damar mengangguk. Dan dia akan. Malam itu, ujian berikutnya datang. Saat aku pulang, Nabila sudah duduk di ruang tamu. Berpakaian sopan. Memasang wajah memelas. Kasihan dia diusir dari kontrakan, kata Reno. Boleh ya dia tinggal sementara? Aku ingin tertawa histeris. Sepupu Jawa? Mereka sudah menikah siri 2 tahun lalu. Tapi aku tersenyum lembut. Tentu saja. Rumah ini besar kok. Reno dan Nabila saling bertukar pandang singkat. Mereka pikir rencana mereka berjalan lancar. Padahal mereka justru masuk ke dalam kandang yang kusiapkan. Malam itu juga, saat mereka mengobrol di teras belakang, aku menyelinap ke ruang kerja. Dari tas kecilku, aku mengeluarkan kamera pengintai mini. Berbentuk seperti kancing. Damar memberikannya tadi siang. Aku memasangnya di balik lukisan ruang tamu. Rak buku ruang kerja. Dapur bersih. Semua terhubung ke ponsel rahasia yang kubeli khusus. Beberapa menit kemudian, layar ponsel menampilkan dapur. Reno masuk. Menyeduh teh herbal yang biasa kuberikan ke tubuhku. Ia menoleh kanan-kiri. Lalu mengeluarkan bungkusan kecil. Menuangkan bubuk putih ke dalam cangkir. Mengaduknya hingga larut. Wajahnya datar. Tenang. Tanpa ragu. Aku merekam semuanya. Bukti percobaan pembunuhan. Keesokan paginya, ia membawa nampan ke kamar. Selamat pagi, istriku yang cantik. Ia meletakkan teh di meja samping tempat tidur. Ini resep dokter. Bagus buat menenangkan saraf. Supaya kamu nggak stres kayak almarhumah ibu dulu. Nama ibu lagi. Aku menahan diri. Aku mengambil cangkir itu. Hangat. Aromanya melati. Tapi ada bau kimia samar. Aku menyentuhkan bibir ke pinggir cangkir. Lalu pura-pura batuk. Panas banget. Mas. Saat ponselnya berbunyi dan dia menoleh. Dengan cepat aku menuangkan hampir seluruh isi teh ke pot tanaman lidah mertua di samping tempat tidur. Tanaman itu menyerap cairan tanpa meninggalkan jejak mencolok. Saat Reno kembali menoleh, aku pura-pura menelan sisa sedikit. Agak pahit. Obat memang pahit. Sayang. Ia tersenyum puas melihat cangkir kosong. Dia pikir racunnya bekerja. Padahal tidak setetes pun masuk ke tubuhku. Sejak hari itu, aku mulai memainkan peran wanita yang kehilangan kewarasan. Aku pura-pura lupa meletakkan barang. Memanggil Nabila dengan nama pembantu. Menatap kosong dinding. 3 hari kemudian, aku menjatuhkan piring makan dan berteriak histeris. Mama, jangan tinggalkan aku. Asisten rumah tangga panik. Reno memelukku. Nabila berpura-pura khawatir. Tapi saat aku pura-pura tertidur, lewat kamera pengintai aku melihat mereka tersenyum licik. Obatnya kerja lebih cepat. Bisik Reno. Aku tersenyum dalam hati. Kalian pikir kalian sedang mengendalikanku. Padahal aku yang sedang menarik benang. Aku sudah punya bukti percobaan racun. Sudah punya rekaman suara pengkhianatan. Sudah tahu ayahku dibunuh. Tapi aku masih butuh satu hal. Bukti yang bisa memenjarakan mereka tanpa celah. Dan Damar memberikannya. Kami bertemu lagi di tempat berbeda. Kali ini di parkiran basement pusat perbelanjaan. Damar masuk ke mobilku tanpa banyak bicara. Aku telusuri latar belakang Nabila. Katanya pelan. Dia masih menyewa apartemen lama atas nama orang lain. Untuk apa? Damar menatapku. Menyimpan dokumen.
termasuk identitas asli Reno. Aku menegang. Identitas asli? Nama Reno bukan Reno. Ia mengeluarkan foto fotokopi KTP. Nama yang tertulis di sana membuat darahku membeku. Rian Prakoso. Buronan kasus penipuan 5 tahun lalu di kota lain. Dia mengganti identitas setelah kasusnya menghilang karena kurang bukti. Lanjut Damar. Dan ada satu lagi. Damar mengeluarkan lembaran lain. Buku nikah siri. Tanggalnya 2 tahun lalu. Nama pengantin pria, Rian Prakoso. Nama pengantin wanita, Nabila. Artinya, saat ia mendekatiku, saat ia melamarku, saat ia pura-pura religius dan santun di depan keluargaku, ia sudah menikah. Pernikahanku ilegal sejak awal. Aku tidak hanya ditipu. Aku dijadikan target. Kesempatan datang 3 hari kemudian. Nabila pamit ke salon. Reno main golf dengan relasi bisnis. Aku pura-pura sakit kepala. Begitu mobil mereka keluar dari gerbang, aku langsung bangkit. Ganti pakaian hitam, masker, topi. Taksi yang sudah dipesan Damar menunggu di gang belakang. Kami menuju apartemen itu. Gedung tua di pusat kota. Lantai 15. Lorong sepi. Unit itu berdebu. Seperti jarang dihuni. Damar sudah menyiapkan kartu akses duplikat. Pintu terbuka. Jantungku berdetak keras. Kami masuk. Langsung menuju kamar tidur. Di balik lemari tanam, ada brankas kecil. Damar menempelkan alat pembaca kode elektronik. Angka berputar cepat. 1 menit. 2 menit. Aku berkeringat. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Brankas terbuka. Di dalamnya tersusun tumpukan uang tunai. Perhiasan emas. Paspor atas nama Rian Prakoso dengan foto Reno. KTP palsu. Buku nikah siri. Tanganku gemetar saat membuka buku nikah itu. Tanggalnya jelas. 2 tahun lalu. Jauh sebelum ia menikah denganku. Aku memotret semua dokumen. Damar memasukkan dokumen asli ke dalam tas ranselku. Kita punya mereka, katanya pelan. Tapi Tuhan belum selesai menguji. Tiba-tiba terdengar bunyi bip dari pintu. Seseorang menempelkan kartu akses. Aku membeku. Damar langsung menatapku. Dia pulang. Suara Nabila terdengar dari luar. Iya mas. Salonnya tutup. Aku ambil jaket dulu di apartemen. Aku panik. Tidak ada pintu belakang. Jendela terkunci mati. Langkah kaki mendekat ke kamar. Satu-satunya tempat persembunyian. Lemari. Ironisnya. Sama seperti malam pengantin itu. Aku masuk ke dalam lemari. Bersembunyi di balik deretan mantel tebal. Menarik pintu perlahan. Menyisakan celah kecil. Damar sudah keluar lewat balkon darurat. Aku sendirian. Nabila masuk kamar. Masih menelepon Reno. Mas yakin Almira benar-benar minum obatnya? Kadang tatapannya masih tajam. Aku menahan napas. Ia mendekat ke lemari. Aku mau ambil jaket kulit merahku. Tangannya memegang gagang pintu lemari. Keringat dingin mengalir di punggungku. Di sakuku ada semprotan merica. Jika ia membuka pintu, aku harus menyerang duluan. Gagang pintu mulai turun. Detik terasa seperti menit. Dan tepat saat itu, sirene kebakaran meraung keras di seluruh gedung. Pengumuman evakuasi terdengar dari speaker. Nabila terlonjak kaget. Apaan sih? Ia menyambar tasnya dan berlari keluar. Meninggalkan apartemen. Itu bukan kebetulan. Itu Damar. Ia meretas sistem keamanan gedung dari jarak jauh. Aku keluar dari lemari. Kakiku lemas. Tapi aku hidup. Aku turun bersama penghuni lain yang panik. Membaur dalam kerumunan. Mobil Damar sudah menunggu di jalan samping. Begitu masuk, aku menyerahkan tas. Damar membuka isinya. Paspor palsu. Buku nikah siri. Identitas asli. Ini cukup untuk penjara. Aku menatap ke depan. Tapi belum. Damar menoleh. Apa lagi? Aku mau mereka bangkrut dulu. Ia tersenyum tipis. Baik. Kita buat mereka saling menghancurkan. Dan sejak saat itu, perang naik level. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi menghancurkan mereka dari dalam. Sejak hari itu, aku tidak lagi hanya bertahan.
Aku mulai menyerang. Diam-diam. Tanpa Reno sadari. Sebagai pewaris tunggal perusahaan ayahku, aku punya akses penuh ke rekening-rekening utama. Selama ini Reno mengira aku tidak terlalu paham urusan finansial. Ia pikir aku hanya anak pemilik. Manja. Bodoh. Tidak mengerti bisnis. Ia salah besar. Dengan bantuan konsultan lama ayahku, orang yang setia dan tidak pernah percaya sepenuhnya pada Reno, aku mulai memindahkan aset likuid perusahaan. Uang tunai, deposito, obligasi, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, agar tidak memicu sistem pengawasan yang mungkin Reno pantau. Dana itu dipindahkan ke rekening aman di luar negeri atas namaku pribadi. Reno tidak tahu. Ia terlalu sibuk membayar utang judi dan menyenangkan Nabila. Langkah berikutnya adalah menjebatnya dengan keserakahannya sendiri. Aku tahu satu hal tentang Reno. Ia tidak pernah puas. Ia selalu ingin lebih cepat, lebih besar, lebih instan. Dan disitulah celahnya. Bersama Damar, kami menyiapkan proposal investasi palsu. Proyek properti besar di Kalimantan. Keuntungan 3 kali lipat dalam 6 bulan. Brosur dibuat sangat meyakinkan. Foto drone. Analisa pasar. Proyeksi keuntungan. Padahal tanah itu hutan lindung. Mustahil dibangun. Proposal itu sampai ke meja Reno lewat perantara bisnis yang sudah disiapkan Damar. Malam itu Reno pulang dengan wajah berseri. Ia masuk kamar membawa map tebal. Sayang, lihat ini. Katanya penuh semangat. Peluang emas. Kita bisa gandakan aset perusahaan. Aku duduk di depan meja rias, pura-pura menyisir rambut dengan tatapan kosong. Ia mendekat, tapi butuh tanda tangan kamu sebagai komisaris utama. Ia menyodorkan pena. Aku menatap kertas itu, lalu menatapnya. Mas yakin ini aman? Tentu saja. Mas sudah cek semua. Kamu percaya Mas kan? Kata-kata itu dulu membuatku luluh. Sekarang terdengar menjijikkan. Aku tersenyum lemah. Lalu menandatangani. Tapi bukan tanda tangan asliku. Aku sedikit mengubah goresannya. Perbedaan kecil yang hanya analis grafologi yang jeli bisa lihat. Cukup untuk kuklaim nanti sebagai tanda tangan di bawah tekanan. Reno tidak sadar. Ia terlalu sibuk membayangkan miliaran rupiah masuk ke rekening pribadinya. Padahal uang itu akan hilang. Masuk ke perusahaan fiktif yang dikendalikan tim Damar. Meninggalkan Reno dengan kewajiban hukum dan utang pribadi. Tapi aku belum selesai. Hubungan Reno dan Nabila harus retak. Karena dua penjahat tanpa kepercayaan adalah musuh terbesar satu sama lain. Suatu sore, Nabila sedang duduk santai di ruang keluarga. Memoles kuku. Aku duduk di sebelahnya. Wajahku kubuat bingung. Mbak Nabila. Iya. Tadi malam Mas Reno mengigau. Tangannya berhenti bergerak. Mengigau apa? Dia bilang, kalau uangnya sudah cair, dia harus singkirkan Nabila. Katanya kamu terlalu banyak tahu. Wajahnya langsung kaku. Dan dia sebut nama Clara. Clara. Mantan Reno yang dulu sangat dicemburui Nabila. Katanya dia mau nikah sama Clara. Lebih gampang diatur. Aku berdiri perlahan. Maaf ya Mbak. Mungkin cuma mimpi. Aku lagi sering halu. Aku pergi meninggalkannya. Racun sudah masuk. Malamnya, lewat kamera tersembunyi, aku melihat mereka bertengkar hebat di kamar tamu. Nabila menuduh Reno punya wanita lain. Reno membentaknya. Kursi ditendang. Pintu dibanting. Benih kecurigaan mulai tumbuh. Dan itu menyenangkan. Namun Reno semakin terdesak. Utangnya menumpuk. Hubungannya dengan Nabila retak. Ia butuh kontrol penuh atas perusahaan. Dan satu-satunya cara legal untuk mendapatkannya adalah membuatku dinyatakan tidak kompeten secara mental. Gila. Pagi itu, ia sengaja memecahkan vas bunga kesayangan ibu di ruang tamu. Lalu berteriak memanggil pembantu. Almira ngamuk lagi. Aku sudah siap. Aku langsung berteriak histeris. Menangis. Meringkuk di lantai. Mama jangan tinggalin aku. Asisten rumah tangga panik. Nabila pura-pura memelukku. Reno menelepon seseorang. Dok, istri saya kambuh lagi. Kali ini parah. Tolong datang. Saya butuh surat keterangan hari ini.
Ia juga menelepon pengacaranya. Rencana puncaknya dimulai. Ia ingin hak perwalian. Jika berhasil, ia bisa mengambil alih semua tanda tangan perusahaan. Aku akan dianggap tidak cakap hukum. Dan segalanya resmi jatuh ke tangannya. Tapi ia tidak tahu satu hal. Damar sudah menyadap teleponnya. Dokter bayaran Reno dicegat di tengah jalan oleh rekayasa kemacetan dan kecelakaan kecil. Sebagai gantinya, Damar mengirim psikiater profesional sungguhan. Dokter Arif Setiadi. Dokter itu datang bersama 2 perawat resmi. Reno sedikit terkejut. Maaf, saya menunggu dokter lain. Dokter yang Anda maksud mengalami kendala di jalan. Saya diminta menggantikan, jawab Dokter Arif tenang. Reno ragu. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia yakin racunnya sudah bekerja berminggu-minggu. Siapapun dokternya pasti melihat aku gila. Pemeriksaan dilakukan di kamar tidur. Aku duduk di tepi ranjang. Rambut acak-acakan. Tatapan kosong. Tubuhku bergoyang pelan. Reno berdiri di sudut ruangan dengan senyum kemenangan tersembunyi. Dokter Arif mulai bertanya. Ibu tahu hari apa sekarang? Aku tetap diam. Ia lanjut. Ibu tahu kita di mana? Beberapa detik hening. Lalu aku berhenti bergoyang. Perlahan aku mengangkat kepala. Tatapanku berubah. Jernih. Fokus. Tenang. Saya tahu, Dok. Hari ini Selasa. Kita di rumah saya. Di kamar tidur utama. Aku menunjuk Reno. Dan pria itu suami saya, yang tampaknya kecewa karena saya bisa menjawab. Reno membeku. Dokter Arif melanjutkan tes. Hitungan matematika. Tes logika. Tes memori jangka pendek. Aku menjawab semuanya dengan sempurna. Cepat. Lancar. Tanpa celah. Keringat mulai muncul di dahi Reno. Dok. Dia pura-pura waras. Itu bagian dari penyakitnya. Dokter Arif mengangkat tangan. Biarkan saya bekerja, Pak. 1 jam pemeriksaan selesai. Dokter berdiri. Berdasarkan evaluasi saya, Ibu Almira dalam kondisi mental prima. Tidak ada indikasi gangguan jiwa. Reno pucat. Tidak mungkin. Dia minum obat. Dokter menatapnya tajam. Obat apa, Pak? Reno tergagap. Maksud saya, vitamin. Dokter menggeleng. Saya akan mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dengan 1 kalimat itu, rencana Reno runtuh total. Saat semua orang keluar kamar, aku mendekatinya. Berjinjit sedikit. Berbisik di telinganya. Teh buatanmu rasanya pahit. Mas. Wajahnya memucat. Sejak hari pertama kamu membuatnya, aku selalu membuangnya ke pot tanaman. Ia gemetar. Selama ini aku hanya bermain peran. Aku tersenyum tipis. Dan kamu adalah penonton paling bodoh. Ia tidak tahu. Itu baru awal kehancurannya. Seminggu setelah kegagalan rencana, membuatku gila. Reno berubah. Ia lebih pendiam. Lebih waspada. Tapi juga lebih gelisah. Ia tahu sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ia tahu aku tidak selemah yang ia kira. Tapi ia belum tahu. Aku sudah menyiapkan panggung untuk menghancurkannya di depan dunia. Malam itu adalah perayaan ulang tahun perusahaan ayahku. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 disulap menjadi lautan cahaya. Lampu kristal menggantung megah. Karpet merah membentang. Investor, pejabat, media nasional hadir. Semua mata tertuju pada keluarga pemilik perusahaan. Aku berdiri di pintu masuk. Mengenakan gaun biru laut elegan. Hijab satin senada membingkai wajahku. Di sampingku, Reno berdiri dengan jas hitam mahal. Wajahnya tersenyum. Tapi aku bisa melihat keringat tipis di pelipisnya. Ia tidak tahu malam ini adalah malam terakhirnya sebagai direktur utama. Di sudut ruangan, Nabila berdiri dengan gaun merah mencolok. Ia terlihat gugup. Beberapa tamu sudah berbisik tentang rumor yang beredar. Tapi mereka belum tahu kebenarannya. Belum. Acara dimulai. MC memanggilku ke panggung untuk memberikan sambutan. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah terasa mantap. Aku memegang mikrofon. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Suara terdengar tenang. Malam ini bukan hanya tentang perayaan. Ruangan mulai hening.
Malam ini tentang integritas, tentang kejujuran, tentang menjaga warisan yang dibangun dengan darah dan air mata. Aku berhenti sejenak, dan tentang hama yang mencoba merusaknya dari dalam. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku menoleh ke arah Reno. Suami saya, Reno. Tepuk tangan sopan terdengar. Ia naik ke panggung dengan senyum kaku. Mengira ini hanya bagian penghormatan. Ia mengambil mikrofon. Terima kasih, istriku tercinta. Saya bangga bisa membawa perusahaan ini. Lampu utama ballroom tiba-tiba padam. Gelap. Suara gumaman panik terdengar. Lalu layar proyektor raksasa di belakang panggung menyala terang. Video muncul. Rekaman CCTV ruang tamu rumahku. Reno dan Nabila duduk berdua. Tertawa sambil memegang botol anggur mahal milik almarhum ayahku. Suara mereka menggema lewat sound system ballroom. Gampang banget nipu si Almira. Tawa Nabila terdengar jelas. Tinggal kasih obat sedikit tiap hari. Reno melanjutkan. Lama-lama dia bakal gila beneran. Kalau dia curiga, ya kita buat dia menyusul bapaknya. Remblong lagi. Gampang. Ruangan membeku. Beberapa tamu terperanjat. Ada yang berteriak pelan. Video berganti. Paspor atas nama Rian Prakoso dengan foto Reno. Bukti transfer utang judi. Buku nikah siri 2 tahun lalu. Dokumen demi dokumen muncul di layar. Reno mundur terhuyung. Bohong. Itu rekayasa. GFK. Suara gemanya terdengar kecil dibandingkan riuh ballroom. Wartawan langsung menyerbunya. Kamera menyala. Flash menyilaukan. Nabila panik. Ia mencoba kabur ke arah pintu samping. Tapi petugas keamanan sudah berdiri di sana. Ia berteriak histeris. Dia yang paksa saya. Dia yang bunuh ayahnya. Reno menatapnya tidak percaya. Pengkhianatan di detik terakhir. Ia mencoba lari turun panggung. Mendorong wartawan. Menuju pintu darurat. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, seseorang berdiri menghadangnya. Damar. Tenang. Melipat tangan. Mau kemana, Pak Direktur? Reno memukulnya. Damar menangkis dengan mudah. Memutar lengannya ke belakang. Polisi yang sudah siaga sejak awal masuk ke ballroom. Borgol dipasang di tangan Reno yang meronta. Di sisi lain, Nabila juga diseret petugas wanita. Ballroom berubah menjadi lokasi penangkapan paling sensasional tahun itu. Investor berdiri terpaku. Beberapa wartawan bahkan menyiarkan langsung. Aku tetap berdiri di atas panggung. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Hanya menatap mereka diseret keluar. Malam itu bukan sekadar penangkapan. Itu eksekusi karakter. Reno tidak hanya kehilangan kebebasan. Ia kehilangan reputasi, nama, harga diri, di depan ribuan saksi. Dan aku tahu, ia tidak akan tinggal diam. 2 hari setelah penangkapan di ballroom, seluruh media nasional membicarakan satu nama. Reno, atau lebih tepatnya, Rian Prakoso, penipu, pembunuh berencana, direktur gadungan. Namun hukum tidak selalu bergerak secepat kemarahan publik. Untuk kasus pembunuhan ayahku, penyelidikan forensik masih berjalan. Pengacara Reno yang licik berhasil mengajukan penangguhan penahanan sementara dengan alasan medis. Kondisi kakinya yang pernah cedera. Masalah jantung. Alasan klasik. Hakim mengabulkan penangguhan sementara. Ia menjadi tahanan kota. Wajib lapor. Tidak boleh keluar daerah. Tapi tetap bebas bergerak. Dan itulah kesalahan terbesar yang dibuatnya. Reno keluar dari tahanan sebagai pria yang hancur. Semua asetnya dibekukan. Rekening disita. Mobil sportnya ditarik leasing. Apartemen mewahnya disegel. Relasi bisnis menjauh. Teman-teman sosialitanya menghilang. Ia kini tinggal di motel murah pinggiran kota. Bersembunyi dari wartawan. Dan dari penagih utang judi. Sementara Nabila tetap ditahan. Ia tidak punya uang untuk jaminan. Dan dalam kemarahannya, ia mulai bernyanyi pada polisi. Memberikan detail demi detail kejahatan Reno. Posisi Reno semakin terjepit. Dan pria terdesak adalah pria paling berbahaya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di kamar motel pengap, Reno duduk sendirian. Botol alkohol murah di tangannya.
Matanya merah. Di atas meja tergeletak pistol rakitan. Ia tahu hidupnya sudah tamat. Jika pembunuhan ayahku terbukti, seumur hidup menunggunya. Dan jika ia harus jatuh, ia ingin menyeretku bersamanya. Aku tidak akan membiarkanmu menang, Almira. Ia menyelipkan pistol ke balik jaketnya. Lalu keluar menembus hujan. Rumahku tampak gelap dan sunyi. Penjagaan sudah diperketat sejak pesta. Satpam baru berjaga di depan. Tapi Reno tahu seluk-beluk rumah itu. Karena dulu, ia yang memasang kamera CCTV. Ia tahu titik butanya. Ia memanjat tembok belakang yang tertutup tanaman rambat. Menghindari sudut kamera. Mencungkil jendela dapur dengan linggis kecil. Suara petir menyamarkan bunyi kaca retak. Ia masuk. Basah kuyup. Napas memburu. Ia berjalan pelan menuju tangga. Tujuannya satu. Kamar tidurku. Namun langkahnya terhenti di ruang tengah. Lampu menyala terang. Reno menyipitkan mata. Di sofa tunggal. Damar duduk. Tenang. Seolah sudah menunggunya. Aku sudah tahu tikus akan kembali ke sarangnya. Ucap Damar pelan. Minggir. Ini urusanku. Reno mengeluarkan pistol. Damar berdiri perlahan. Mengangkat kedua tangan. Sudah selesai. Reno. Polisi sedang menuju ke sini. Setan. Dor. Tembakan meletus. Suara itu memecah malam. Peluru menyerempet lengan kiri Damar. Darah langsung mengalir deras. Aku terbangun oleh suara tembakan. Keluar kamar. Dan melihat Reno berdiri di ruang tengah dengan pistol di tangan. Reno. Matanya liar. Kita mati bareng. Ia berlari menaiki tangga. Aku tidak masuk kamar. Pintu kayu mudah didobrak. Aku berlari menuju balkon lantai 2. Hujan menerpa wajahku. Angin malam menusuk kulit. Aku mundur hingga punggungku menyentuh pagar pembatas. Reno muncul di pintu balkon. Pistol diarahkan ke dadaku. Habis kamu sekarang. Ia melangkah pelan. Menikmati ketakutanku. Kamu pikir kamu pintar? Kamu cuma wanita lemah. Aku mengangkat dagu. Hujan menyamarkan air mata. Aku bukan wanita lemah yang kamu kenal 2 tahun lalu. Ia tertawa gila. Tiba-tiba, Damar menerjang dari belakang. Keduanya berguling di lantai balkon yang licin. Pistol terlempar ke sudut. Terjadi perkelahian sengit. Pukulan mendarat. Tendangan saling berbalas. Damar ahli bela diri. Tapi ia terluka. Reno dalam mode amuk. Ia menendang luka di lengan Damar. Damar mengerang. Cengkeramannya lepas. Reno bangkit. Melihat pistolnya. Ia merangkak cepat mengambilnya. Damar mencoba berdiri. Tapi tubuhnya goyah. Almira, lari. Tapi aku tidak lari. Jika aku lari, Damar mati. Dalam sepersekian detik, aku teringat latihan pertahanan diri yang Damar ajarkan. Saat Reno baru setengah berdiri, aku berlari. Menendang sekuat tenaga tepat ke ulu hatinya. Disusul dorongan keras ke bahunya. Posisinya tidak seimbang. Lantai licin. Pagar balkon rendah. Tubuhnya terhuyung. Almira AA. Ia terjatuh. Tubuhnya menghantam atap mobil di bawah. Lalu terguling ke paving block. Suara benturan keras. Pistolnya meletus sekali ke udara sebelum terlepas. Hening. Hanya suara hujan. Aku berdiri gemetar. Di bawah, Reno tergeletak. Mengerang. Ia tidak mati. Tapi kakinya patah parah. Sirene polisi meraung mendekat. Lampu merah biru memantul di dinding rumah. Petugas bersenjata masuk halaman. Reno mencoba merangkak menjauh. Diseret dan diborgol di tengah lumpur. Tulang keringnya mencuat dari celana. Darah bercampur hujan. Damar tertatih turun tangga. Petugas medis hendak menandunya. Ia menolak sebelum melihat Reno diamankan. Aku melangkah keluar ke teras. Menatap pria yang dulu kucintai. Kini hancur. Aku berjalan mendekat ke tandu. Petugas memberi jalan. Aku melepas cincin pernikahan dari jariku. Menjatuhkannya ke dadanya. Anggap ini sedekah terakhirku. Karena mulai detik ini, tidak ada 1 rupiah pun dari hartaku yang bisa kamu sentuh. Ia menatapku dengan mata kosong. Ambulans membawanya pergi. Hujan mulai reda.
Dan untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas. Malam penyerangan itu mengubah segalanya. Kali ini tidak ada lagi celah hukum. Percobaan pembunuhan terhadapku. Penembakan terhadap Damar. Kepemilikan senjata ilegal. Dan bukti pembunuhan ayahku yang akhirnya lengkap melalui forensik rem mobil serta aliran dana ke mekanik bayaran. Semua menjadi satu paket dakwaan yang tidak bisa lagi dibantah. Reno tidak lagi mendapat penangguhan. Ia langsung dipindahkan ke tahanan khusus dengan pengamanan ketat. Sementara itu, Nabila mencoba kabur. Penangkapan Nabila di bandara. 2 hari setelah Reno ditangkap kembali, Nabila mendapat kabar dari seseorang di dalam. Ia panik. Ia tahu Reno bisa saja menyeret namanya lebih dalam. Ia membeli tiket penerbangan internasional menggunakan identitas palsu. Mengenakan wig pirang. Kacamata hitam besar. Paspor palsu hasil curian dari brankas yang belum sempat disita. Ia mengira bisa menghilang. Memulai hidup baru di negara tanpa perjanjian ekstradisi. Tapi ia lupa satu hal. Damar sudah mengirimkan data biometriknya ke sistem imigrasi. Saat wajahnya terdeteksi kamera otomatis di gerbang keberangkatan. Alarm sunyi berbunyi. Petugas keamanan langsung mendekat. Nabila berteriak histeris di tengah terminal. Saya hamil. Jangan sentuh saya. Bohong. Ia hanya ingin dikasihani. Tapi borgol tetap dipasang. Video penangkapannya viral. Berbarengan dengan berita Reno ditembak dan mencoba membunuh istrinya sendiri. 2 antagonis itu jatuh di malam yang sama. Sidang. 6 bulan kemudian. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan berdiri hingga ke lorong. Reno duduk di kursi roda. Kakinya tidak pernah sembuh sempurna. Ia menolak terapi. Sering terlibat perkelahian di sel. Wajahnya tirus. Matanya cekung. Rambutnya mulai memutih. Di sebelahnya, Nabila duduk tanpa make-up. Tidak ada lagi aura glamor. Hanya wajah kuyu dan tatapan kosong. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa 1, Reno Pratama alias Rian Prakoso. Dan terdakwa 2, Nabila Rahma. Suara palu menghantam meja. Ruang sidang gempar. Nabila berteriak histeris. Menyalahkan Reno. Menyalahkan hakim. Menyalahkan semua orang. Reno hanya tertunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. Entah penyesalan atau kasihan pada dirinya sendiri. Aku duduk di barisan depan. Tidak menangis. Tidak tersenyum. Hanya menarik napas panjang. Akhirnya selesai. Kehidupan baru. Perusahaan ayahku kembali stabil. Semua orang-orang Reno di manajemen dibersihkan. Diganti profesional yang benar-benar kompeten. Aku bekerja keras. Lebih keras dari sebelumnya. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk menghormati ayah dan ibu. Perusahaan berkembang pesat. Media mulai menyebutku dengan julukan Iron Lady. Wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Aku tidak membantah. Aku memang berubah. Aku tidak lagi naif. Tidak lagi mudah percaya. Tapi aku juga tidak membiarkan kebencian memakan hidupku. Makam orang tuaku. Suatu sore aku pergi ke makam ayah dan ibu. Langit berwarna jingga. Angin sore lembut. Aku membawa 2 buket bunga lili putih. Aku berjongkok. Meletakkannya di atas nisan marmer hitam. Ibu. Ayah. Semuanya sudah selesai. Mereka sudah mendapatkan hukuman. Perusahaan aman. Aku aman. Aku menutup mata. Merasakan damai yang lama hilang. Sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Mereka pasti bangga. Aku menoleh. Damar berdiri di sana. Tidak lagi dengan jaket kulit dan topi misterius. Hanya kemeja biru muda sederhana. Bekas luka tembak di lengannya sudah sembuh. Tapi bekasnya masih ada. Pengingat malam itu. Kamu sudah lama? Tanyaku. Baru saja. Aku bawa ini. Ia menyerahkan map. Laporan penutupan kasus resmi. Secara hukum, semuanya selesai. Kita sudah tidak terikat kontrak lagi, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Jadi ini perpisahan? Ia terdiam sebentar. Lalu menggaruk tengkuknya canggung. Secara profesional, iya. Tapi aku dengar perusahaanmu sedang mencari kepala keamanan yang bisa dipercaya. Aku tertawa pelan. Syaratnya berat.
Harus siap siaga 24 jam. Dan mungkin harus siap menemani makan malam sesekali. Damar tersenyum. Bagian makan malamnya yang paling menarik. Tidak ada lamaran dramatis. Tidak ada janji besar. Kami sepakat berjalan perlahan. Membangun sesuatu tanpa kebohongan. Tanpa sandiwara. Penutup. Malam itu aku kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa seperti jebakan. Sekarang terasa damai. Kamar tidur sudah direnovasi total. Tidak ada lagi jejak reno. Aku membuka lemari baru. Tersenyum kecil mengingat malam pertama aku bersembunyi di dalam lemari lama. Gemetar. Takut. Tak berdaya. Wanita itu sudah tidak ada. Ia mati malam itu. Yang tersisa sekarang adalah aku yang lebih kuat. Aku mengambil kartu nama Damar dari laci. Menatapnya sebentar. Lalu menyimpannya kembali. Sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh sangat dalam. Dan berhasil bangkit lebih tinggi. Aku mematikan lampu. Naik ke tempat tidur. Menarik selimut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur tanpa rasa takut. Tanpa ancaman racun. Tanpa bayangan pengkhianatan. Pintu masa lalu sudah tertutup. Dan di balik pintu baru, hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.